Ya, baik, kita akan mulai materi kita hari ini. Enggak, masih di Zoom. Kita akan membahas tema yang menarik ya. Kita kemarin sudah masuk perbankan syariah bahwa setiap orang itu punya freedom of speech. Kalian bebas untuk menentukan, gak harus sesuai sama Pak dosen bilang, oh riba ini termasuk riba, ini tidak termasuk riba. Kalian boleh atau bahkan sekedar men-challenge ya. Itu boleh sekali ya. Jangan sampai ini kita pengen di sini ini adalah universe. Universe itu alam semesta. Silakan saja kalian berlatih argumentasi seolah-olah misalnya saya maunya tuh Pak, riba tuh haram Pak. Bunga bank tuh haram Pak. Itu saya malah lebih senang ya. Karena apa? Karena kalau saya hanya satu arah, kalian tidak akan mendapatkan masukan apa-apa. Saya butuh di challenge. Sebagaimana kalian pun, sebagaimana per, per itu kalau semakin ditekan gimana? Loncatnya semakin tinggi kan? Jadi orang-orang yang pressure beda sama orang-orang yang nggak pernah kena pressure. Tekanan yang berat pada seseorang itu akan terlihat karakternya. Nah, Gen Z ini itu kan kayak pohon-pohon yang cangkokan itu tuh. Buahnya manis-manis, tapi ketika kena pipis kucing sedikit rubuh. Ketika angin sedikit rubuh gitu kan. Beda sama pohon-pohon gede zaman dulu tuh. Buahnya lama memang, tapi akarnya ternyata kemana-mana itu. Ya, nebangnya itu butuh ajian-ajian supranatural dulu baru bisa rubuh itu. Jadi silakan di challenge ya. Saya kemarin punya Kaprodi, dia baru challenge itu MBG ke MK. Itu jalurnya challenge-nya modelnya next level. Bagaimana mungkin kalian mau men-challenge MK kalau di sini saja kalian nggak mau men-challenge dosennya misalnya gitu kan, yang berbeda pendapat dengan kalian. Jadi MK itu wadah loh untuk para mahasiswa, akademisi, ya. Terserah kalian, kalian mau menuntut ini hukum poligami ini harusnya nggak boleh ada misalnya Mbak Miftah ya. Kenapa ada membolehkan hukum poligami? Udah langsung aja nggak adain gitu kan, di challenge itu. Jadi di di sana di challenge di MK sana. Jadi minimal selama satu kuliah kalian di sini itu ada satu hukum yang kalian eh, apa namanya yang kalian perebutkan itu secara akademisi. Saya mau begitu, ya. Apa kira-kira? Nah ini dari sekarang dilihat Pak Put concernnya di bidang apa, Mbak Miftah concernnya di bidang apa, Mbak Aja concernnya di bidang apa, Mas Tri concernnya di bidang apa. Satu saja nanti saya dukung. Butuh apa? Eh, Naskah akademik, ya minimal saya naskah akademik lah ya. Kalau ongkos masing-masing aja ya. Minimal naskah akademik sama saya. Nah kalau Pak Aput baru tuh bisa bawa truk sama orang-orang buat demo nanti kan ke gedung MK. Banyak, ini modalnya banyak nih kan. Ya Pak Aput ya. Om bisnis apa sih di rumah? Selain nyimpen tuyul. Hah? Ini praktek Pak Yoga tadi buat mengkreditkan siswa itu bisa kita jadi aplikasi itu. Nanti apakah nanti kan dihitung tuh 1 tahun atau berapa? Iya betul. Bagaimana pelaksanaan akadnya kemudian. Nah, jadi saya pengen teman-teman itu di di Bunga Bank ini, kalau teman-teman setuju bahwa kita punya prinsip ya, kita punya mata uang di mana setiap rupiah itu dijaminkan dengan mata uang yang namanya emas, ya. Setiap 10 rupiah itu dijaminkan dengan 1 gram emas. Bayangkan kalau misalnya itu ke MK kita kita berhasil, itu apa yang terjadi sama perekonomian kita? Hari ini rupiah berapa? Hah? Rupiah hari ini berapa? Dalam dolar Amerika Serikat. Ini tuh angka cantik sekarang ya. 06, 06, 06 ya.
18.095. Berarti berarti sudah betul prediksi Pak Prof. Ferry Latuhihin yang mengatakan rupiah akan merangkak ke angka 25.000. Kita bikin simulasi seandainya rupiah sampai 25.000 per dolarnya. Apa yang akan terjadi dengan ekonomi, sosial, dan politik? Apa yang terjadi menurut misalnya Mas Tri dulu? Kalau rupiah jadi 25.000. Pertama, dampaknya adalah subsidinya langsung ya. Subsidi bakal dihilangkan. Pasti akan dihilangkan tuh yang terutama yang kita impor ya dari luar seperti pertama ya, terutama bisa jadi akan dinaikkan. Itu sudah terjadi di masa SBY Iya. kan kenaikan. Ada kemungkinan di tahun ini kalau sampai 20.000, prediksi saya pasti naik. Pertalite bisa naik jadi 15.000 mungkin atau 12. Kalau Pertalite naik, BBM naik, apa yang multiplier efek selanjutnya? Multipliernya biaya distribusi akan meningkat seperti pengiriman bahan makanan dari desa ke kota. Kemudian ya yang kita rasakan langsung adalah sehari-hari ini otomatis yang dulu budgetnya setiap bulan kayak saya di sebulan per minggu 50.000 otomatis naik tuh jadi bisa 75.000 sampai 80.000 per minggu untuk hanya bensinnya saja. Padahal biasa setiap hari menggunakan truk pakai Lamborghini, pakai Vario, pakai Beat ya, atau pakai motor itu udah kerasa berat. Apalagi yang barangkali harus pakai kayak mobil ataupun distribusi ya, pengiriman logistik, paket ya kan itu gimana itu? Harganya naik semua. Pak Put, oke terima kasih Pak Put. Tadi Pak, juga saya tambahin itu distribusi kan sekarang juga udah mulai dibatasi semacam bis truk itu sehari cuma 80 liter solar dia boleh beli. 80 liter ya. 80 liter ditambah nanti kalau terus-terusan berangkat mungkin menyentuh angka 20.000, mungkin orang-orang seperti kayak kita ini yang di kelas menengah akan terjun bebas ke kelas. Bukan terjun bebas kayaknya Pak. udah loncat aja tuh. Nyungsep ya. Oke, bagus tuh. Mbak Miftah, kalau rupiah 25.000 minimal di dapur gimana kira-kira? Dapurnya rumah gimana? Emak-emak gimana? Menjerit. Biasanya naik 100.000, saya dapat banyak, paling cuma dapat. Iya, 25.000 nggak dapat apa-apa sekarang ya? Belanja ke pasar. Iya, belum. Nah. Ada 30.000. Belum sayur shopping, belum kalau belum dapat kayak habis, belum baca cabenya bisa. Mewakili Gen Z, Iya, satu generasi. kira-kira kalau rupiah jadi 25.000 terganggu apa yang terganggu? Kayak baju, kayak baju fashion yang sekarang tuh kebanyakan impor ya, kayak ya pokoknya impor gitu kan, terus kopi jadi mahal juga. Kopi, emang suka kopi ya? Oke, good. Nah, jadi memang betul. Kalau saya tanya Pak, juga ini kejadian kayak tahun 98. Kalau ngelihat fondasi ekonomi kita ya, tahun 98 itu kalau kita lihat, itu yang diserang itu bukan hanya Indonesia. Hampir satu Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya fondasi ekonomi saat itu kuat. Lah bayangkan sekarang di saat indeks saham Korea naik, semua naik, kita jeblok. Kalau terjadi hari ini sama kita, ini udah parah sekali. Bisa lebih parah dari 98. Ya, kalau kemarin itu kan terjadinya rame-rame itu, Asia Tenggara, Thailand semua, Malaysia kena semua ya kan. Jadi mau terbang kemana mereka? Kalau sekarang ini yang hanya udah Indonesia yang dengan loss. Nah, tapi saya sudah bilang di awal bahwa mata uang paling kuat apa? Emas. Kita nih mungkin saja rupiah ini sekarang akan berganti nih. Ya, entah misalnya ya, nauzubillah misalnya Indonesia bubar ya. 2025 itu Indonesia bubar. Maksudnya rupiah 25.000 itu Indonesia bubar.
Kalau saya agak ekstrim menggambarkannya. Kenapa saya ekstrim? Kalau sudah 25.000 itu sudah di atas batas psikologis. Ya, sekarang saja 18.000 pemerintah udah terbang lebih ke 100 negara, investor tidak melihat itu. Investor nggak melihat kunjungan pemerintah keluar, enggak sama sekali dilihat. Yang dilihat sama pemerintah, sama investor apa? Ini perizinan, perizinan sama kebijakan. Bener nggak sih eh, mereka itu fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan? Bener nggak sih mereka itu fokus pada bagaimana bisnis ini bisa bergeliat? Ternyata tidak. Ya. Kemarin Indomaret sama Alfamaret aja kan mau di stop tuh di daerah Lombok apa di mana itu. Mau diganti dengan semuanya koperasi merah putih itu. Orang ya itu butuh penelitian loh untuk menentukan eye level namanya. Jadi kalau saya pas lihat koperasi merah putih naruh barangnya itu asal-asal begitu aja, sekedar naruh begitu, dia nggak menerapkan manajemen eye level. Ada kemarin ada teman kita tuh di semester akhir tuh dia skripsinya tentang eye level. Jadi barang tuh ada yang memang kelasnya eye level sehingga dia memang mahal di situ. Orang pas berdiri langsung melihat. Ada yang di bawah itu harganya beda lagi. Tergantung. Jadi akhirnya ada kompetisi yang sehat di sana. Ini main taruh-taruh aja di atas semua gitu. Giliran yang bagus-bagus di bawah semua. Ini kan dia nggak punya sama sekali basic manajemen di situ. Nah, maka kalau menurut saya nggak usah disaingin, yang sudah ada nggak usah disaingin, nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, pemerintah cukup bekerja sama saja. Kayak misalnya pemerintah pengen bikin Gojek tandingan, nggak usah. Pengen bikin eh, Gokar, Grab tandingan itu nggak perlu. Cukup saja kerjasama dengan yang sudah ada. Jadi 25.000 itu misalnya Indonesia bubar, yang masih berlaku adalah emas kita. Rupiah kamu ya mungkin sudah tidak lagi ada harganya, tapi emas kamu akan tetap berharga. Maka mulai dari sekarang ya tidak usah ragu untuk nyari emas. Mas itu luar biasa ya. Orang Jawa filosofinya ya kenapa laki-laki disebut mas-mas itu ya. Karena emas itu sangat berharga sekali. Tapi tetap aja Pak kalau pun punya emas ditukar dengan rupiah nggak ada harganya lagi. Jangan disebut sama rupiah. Sudah kan nanti akan kembali ke emas. Ya, emas kita akan didigitalisasi, ya akan digitalize sehingga di pecahan berapapun, misalnya kita mau beli kerupuk pakai emas kan nggak bisa Pak. Emas kan segram 3 juta. Masa kerupuk 1 gram? Dipotong-potong dong Pak. Enggak. Kalau emas sudah didigitalisasi, itu udah bisa kayak kita hari ini pakai QRIS saja. Kalau sudah didigitalisasi. Tentuan nilainya yang kita global. Iya, harga emas itu global. Oke, kita masuk ke bab 4. Bunga bank diperbolehkan karena termasuk pinjaman produktif. Ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini para ulama juga mengatakan ini bisa dimajaskan dengan kondisi gonjang-ganjing ekonomi hari ini. Kan orang gila itu gimana jalannya? Sempoyongan kan? Nah, ketika industri perbankan hari ini dipenuhi oleh riba, maka ya yang terjadi seperti itu. Tinggal menunggu saja nih kapan kalau balon ini semakin diisi pompa, pompa semakin besar, maka tinggal nunggu saja kapan meledaknya. Nah, ini sudah tinggal tinggal menunggu saja. Karena memang perekonomian perbankan itu hanya ditopang dari bunga. Kalau bunganya mati, maka dia nggak bisa membiayai biaya operasional dia. Itu bedanya ya. Kalau hari ini teman-teman melihat bunga itu hanya sekedar oh tambahan sedikit, enggak. Bunga itu jantung dari perbankan. Bayangkan kalau orang nggak punya jantung, kira-kira mati nggak dia itu? Mati. Mau dicangkok kayak apapun nggak bisa. Ya, ini karena bunga adalah jantungnya di industri perbankan dan perbankan itu adalah tubuhnya, maka negara tanpa bank hancur, bank tanpa bunga apalagi gitu. Jadi negara itu sangat bergantung sekali sama yang namanya perbankan. Perbankan sangat tergantung sekali sama yang namanya bunga. Maka ya eh, pinjaman produktif, nah, pinjaman produktif itu diperbolehkan ya jika kita membolehkan
pinjaman produktif kira-kira, ntar dulu, pinjaman produktif dengan pinjaman konsumtif, ini tahu bedanya nggak nih sebelumnya? Pinjaman produktif dengan pinjaman konsumtif, teman-teman apakah ada yang tahu perbedaannya? Pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Apakah ada yang tahu perbedaannya? Produktif itu pinjaman yang nanti menghasilkan kembali, misalnya beli mobil untuk digunakan rental misalnya. Ya. Nah, kalau yang konsumtif itu yang habis dipakai, misalnya dia beli mobil yang untuk transportasi harian aja. Kalau biaya sekolah, Ya, anaknya mau sekolah nih nggak punya biaya, terus minjam ke bank, itu masuk ke pinjaman konsumtif, pinjaman produktif, Kalau bank memandang konsumtif, konsumtif. Padahal itu investasi jangka panjang ya. yes, tapi dari pihak bank kan anggapnya konsumtif, Ya, karena pengembaliannya kan masih lama, ya dari itu. iya betul. Nah, jadi kalau pinjaman itu pinjaman produktif, itu ustadz-ustadz dan bahkan ulama itu ada yang membolehkan ke bank. Kalau pinjaman itu adalah pinjaman produktif. Kalau pinjaman itu adalah pinjaman konsumtif, maka tidak diperbolehkan. Menurut kalian sebelum saya jelaskan dalilnya, masuk akal nggak sih? Kalau pinjaman itu buat pinjaman-pinjaman yang sifatnya habis, ya kan, beli barang pasti habis. Tapi kalau pinjaman itu berbentuk usaha, maka kita setidaknya membantu lapangan pekerjaan. Setidaknya kita akan membuat banyak lapangan pekerjaan baru. Setuju dengan pendapat itu bahwa pinjaman produktif itu, walaupun dia ada bunganya, itu diperbolehkan. Dan pinjaman konsumtif karena dia tidak produktif, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi setuju Pak Aput dulu dari Pak Aput. Saya mau ini nih, mau melihat. Kita bicara dalil ya Pak ya. Nggak usah. Bebas. Saya setuju. Secara pribadi, Saya setuju. Kenapa? Karena mungkin dari sekian karyawan itu banyak yang kayak memang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan. Nah, pekerjaan itu didapat dari yang pinjaman ke bank. Bosnya misalnya ya, Betul. bosnya kalau dia nggak minjem ke bank untuk bayar karyawan, buat beli barang produknya, maka bisa-bisa ini pabrik Isinya tutup. adalah Pabrik tutup dan banyak lapangan pekerjaan tertutup. Ya. Maka dengan seperti itu, maka secara akal dulu aja, maka pinjaman produktif itu dibenarkan. Oke, satu pendapat. Kunci ya. Mbak Miftah, boleh nggak yang dimaksud pinjaman produktif tadi, pinjaman seorang pemodal atau pengusaha minjam ke bank demi kelancaran usahanya agar tidak ada di PHK? Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Misalnya minjamnya 1 miliar, dia harus ngulangin 1.200.000.000. Walaupun ada tambahan 200 juta, itu kategorinya riba kah bunga banknya atau itu termasuk pinjaman yang diperbolehkan? pinjaman yang diperbolehkan sekarang buat maju perusahaan itu. Buat maju, oke, sama ya satu pendapat. Saya lagi nyari yang beda nih. Oke, Amal. Boleh. Ya terserah, nggak apa-apa. Iya, konteksnya kamu mau berargumentasi dari sudut pandang apa saja boleh. Tadi dari sudut pandang pengusaha, dari sudut pandang karyawan, dari sudut pandang apa? Terserah mbaknya. Dari sudut pandang apa? Nggak boleh Dari sudut pandang syariah tidak boleh karena sama aja riba. riba. Ada, Mbak, iya, dari minjem 1 miliar, kembaliin 1.200.000.000. Tapi kan pinjaman ini berpengaruh. Kalau nggak minjem ke situ bisa-bisa ada PHK massal, kelaparan. Kita mendramatisir ceritanya nih ya. Kira-kira kondisinya begitulah. Kira-kira itu diperbolehkan nggak? Mulai ragu kayaknya nih. ya dan Kamu kerja, bisa apalagi kamu kerja di situ misalnya. ditutup. Ya enggak. ya nggak boleh. Tapi riba di bank. Jadi itu riba urusannya pengusaha ya. Tapi tinggal dari doang. Perjalanan tugas ada. Iya, oke. Jadi sekarang apa nih? Tenang, ini ada satu orang lagi belum kita tanya. Harus aku. Patri dulu Patri. Ini dua pendapat. Ini dua. Ini kan ceritanya kita lagi ini nih, tarjih. Kita kontra aja, kontra. Nah itu Pendapat sendiri. Oh, nggak boleh kita. Tapi pabrik betul. Kita nganggur cuma. Oh ya. Jadi tahu dari titik awalnya itu kita tahu. Enggak, anggap kamu nggak tahu. Yang minjam si owner. Kamu buruh pabrik. Jadi nggak tahu nih. Nggak tahu. Yang kalau nggak tahu kan kita kan nggak tahu
ada terjadi apa nih di atas. Iya. Nah, kita cuma taunya ini di bawah ya. Kalau misalnya kita Ah. bisa nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, Udah mulai ini. ini Kalau tahu tapi ownernya berbeda agama. Giginya udah beda, itu udah lain. Bukan fikihnya beda, agamanya udah beda. Ini orang Cina. Bukan yang minumnya. Gak bisa disamakin antara owner yang minjem sama kita sebagai karyawan. Belum. Ya. Anda belum ditanya. nggak boleh. Oke, nggak boleh. Jadi alasannya Banyak sih di ke dosa sih. dosa. Udah dosa. Kalau misalnya tadi lagi ya, jadi aku tuh Coba analogikan misalnya dengan, kalau misalnya menyebutnya dosa, berarti harus dianalogikan dengan kasus yang lain. Misalnya kasus apa yang semisal dengan ini, sehingga kemudian kondisi yang sedemikian itu bisa kamu anggap dia riba. Itu kalau buat beberapa orang barangkali itu udah antara hidup dan mati, ya kan? Pekerjaan itu barangkali di sebagian orang itu hidup dan mati. ya, kalau mereka tahu, tapi kita butuh banget dan itu urgent banget untuk menangani keluarga atau gimana, ya udah itu berarti nggak apa-apa. Ya, Karena kan ya kan mau dari mana lagi? Terus kalau misalkan kita Iya, itu yang dia katakan. Iya. Karena sudah kondisinya seperti itu, maka mau nggak mau perusahaan ambil dana dari Dan perbankan. jadi ya boleh. Ya boleh. Ya, jadi boleh. Oke, 3 boleh ya. Kunci nih di lock ya. Karena di bawahnya kita nggak tahu nih. Ya. Ya, posisi kan Bapak bilang mesti kita bawahan. Bukan? Ya, terserah kamu. Kamu mau bertindak di sudut pandang yang mana? Ya udah, boleh. Boleh. Oke, silakan Mas Tri. Tidak boleh. Jadi kita juga harus paham nih pembatasan orang yang riba dan nggak riba itu di dalil sabda Nabi. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu akatibahu wa syahidai wa qala sawaru. Kalau kita berlepas diri dari 4 golongan ini, pemakan riba, yang memberi makan riba, juru tulis dan saksi, maka kita tidak tergolong orang yang memakan riba. Contoh, kita karyawan, kita kerja tidak di bidang ribawi, ya, kita konveksi lah. Iya. Bos kita ngambil pinjaman ke bank konven dan lain sebagainya. Maka secara hukum syar'i dia tidak pernah ribawi karena dia bekerja untuk pekerjaannya di konveksi. Adapun dosanya siapa? Itu dosanya Bos itu. pinjam bos itu ke luar sana. Terus kalau produktif gimana pinjam produktif? Pandangan saya untuk sekarang ada solusi bank syariah. Jadi sudah nggak bisa dibilang lagi darurat ya, karena bank syariah sudah menyediakan opsi ada murobahan misalnya untuk alat produksi atau bisa dengan musyawarah dengan konsep kerjasama. Jadi kalau pengusaha muslim masih berdalih bahwa pinjaman produktif adalah satu-satunya jalan, sekarang sudah ada bank syariah BSI itu asetnya 300 triliun lebih bisa kita maksimalkan untuk para pengusaha muslim di Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, 1 lawan 3 tetap kalah 1 ya. Walaupun dalilnya bagus ya, lalu keren, kalau di voting kalah ya. Di voting akhirnya kalah. Ya begini. Oke, jadi semua pendapat itu saya sangat hargai. Tapi kalau nanti teman-teman berbicara, itu akan bergantung pada sudut pandang. Kebenaran itu lagi-lagi akan ditentukan oleh sudut pandang. Saya sebelum masuk ke situ, saya akan kasih analogi dulu ya. Ini ada di sini praktik riba yang dilakukan oleh Yahudi di Madinah di zaman Nabi SAW menunjukkan bahwa mereka itu sudah meminjam baik secara konsumtif maupun secara produktif. Ya, tapi keduanya tetap diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada juga ya analogi lain bahwa jika kita membolehkan riba produktif dengan alasan logis bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan produktif, maka akan muncul logika yang serupa dalam kasus lain yang jelas diharamkan dalam Islam. Misalnya adalah minum khamr atau minum minuman keras. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan
Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Homer judi, ya, korban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, homer diharamkan secara tegas tanpa pengecualian. Namun jika seseorang berargumen bahwa minum homer bisa membuat pekerjaannya lebih produktif, kira-kira boleh nggak? Saya nih kalau kalau misalnya saya nggak minum, saya nggak mabok, saya nggak produktif kerjaan saya nih gitu. Maka dengan alasan yang sama harusnya diperbolehkan dong. Sebagaimana tadi kita riba produktif diperbolehkan, maka kalau saya nggak mabok, terus saya inspirasi nggak keluar. Saya kudu mabok dulu. Kira-kira untuk orang seperti itu diperbolehkan nggak? Kira-kira diperbolehkan nggak mabok untuk produktif? Kalau ngomonginnya dari perbandingan ya. Enggak, yang mabok dulu tadi perbandingan. Kan homer diharamkan. Al-khomru. Karena kata-kata al-khomru secara umum memang diharamkan. Homer mau sedikit, mau banyak, mau produktif, mau konsumtif. Istilahnya gitu ya. Mau homer itu bisa membuat orang tersebut jauh lebih produktif dibandingkan dengan dia tidak minum homer. Ada yang membolehkan? Masa mana lagi? Mazhab imam siapa ya? Imam Hambali ya? Nggak tahu, nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kok ada? Tidak ada. Kalau di surga ada memang sungai Homer, Kafuro itu ya, ada. Ah, jadi ada argumentasi bahwa kalau orang itu tidak mabok, dia tidak muncul inspirasinya, dia tidak produktif itu, maka dia harus mabok. Dengan alasan yang sama, kita tidak boleh membenarkan perilaku minum homer dengan alasan apapun, termasuk alasan produktif. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa walaupun misalnya pinjamannya itu adalah pinjaman produktif, tapi ketika di situ ada selisih, ada margin antara yang dia pinjam dengan yang dia harus pulangkan, maka itu termasuk riba. Nah, tadi solusinya gimana? Tadi sudah ada, ya, banyak bank syariah. Sudah ada solusinya yang lain. Nah, jadi jangan tergoda, ya, jangan tergoda. Itu kalau kita nanti posisinya sebagai karyawan, nah itu ada lagi urusannya, ya, karena kita tidak berinteraksi secara langsung, bukan pengambil kebijakan yang memutuskan akan minjam ke bank yang mana. Nah, itu yang berdosa itu. Tapi kita sebagai karyawan kita nggak punya ikut campur, ya, boro-boro kita ikut campur, nentuin gaji sendiri aja nggak bisa. Tapi kan Gimana, silakan. ada yang berpendapat juga. Kayak tadi yang dikatakan sama Mas Joko. Jadi siapapun yang membantu di sana, sudah termasuk golongan di sana ceritanya satpam. Kan dia yang membantu si konsumen untuk masuk. Satpam di perusahaan apa satpam di bank? Misalnya satpam di Enggak, di bank. di perusahaan, misalnya di perusahaan, misalnya di perusahaan kayak Harus dibedakan. Kalau dia satpam di bank, satpam BCA, memang itu satu bank itu memang berafiliasi semua. Tapi kalau perusahaan ini enggak, misalnya perusahaan Joko Tingkir, perusahaan produksi, iya, hubungannya nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu perusahaan nggak bakal jalan tanpa ada bank. Iya, maksudnya direktorinya dia itu tidak bergerak di bidang keuangan. Jadi kalau misalnya karyawan satpam BCA kan ada pertanyaan itu, boleh nggak saya kerja di bank BCA sebagai apa? Security termasuk. Ya. Tapi kalau misalnya yang ngutang itu, ya kan, itu adalah perusahaan Sprite, misalnya Sprite ya, dia sebagai security di perusahaan Sprite yang setiap hari dia tidak memproduksi produksi yang haram, kecuali produksi miras. Produksi Sprite halal atau haram? Nah, selama yang diproduksi adalah produksi yang halal, itu tidak ada kaitannya dengan perolehan dana. Sama kayak saya nih, saya dapat uang hari ini, ya kan? Dari mana? Dari STES. Saya nggak perlu nanya itu si Pak itu nih, Pak ini uangnya minjem di bank mana nih, menggaji saya gitu. Saya nggak punya hak untuk ke situ. Selama yang saya kerjakan adalah ini pendidikan, ya kan, lembaga pendidikan, tidak ada kaitannya dengan riba, tidak ada kaitannya dengan minuman khamar, tidak ada kaitan dengan yang diharamkan, maka bisa. Kalau seperti tadi, saya pikir misalnya di otomotif, di motor lah, di motor itu udah pasti berhubungannya dengan leasing kan Pak. Ya kan motornya itu dia sebagai apa di situ? Kalau leasingnya udah jelas. Betul. Misalnya dia security di leasing, ya kan? Dia kalau di leasingnya orang yang di leasing itu nanti kita akan adakan pembahasan, walaupun udah nyerempet itu lembaga keuangan
yang biasa apa namanya bermain dengan bunga. Itu udah jelas kalau leasing. Kalau dia di Suzuki-nya, di produksinya itu nggak ada hubungannya. Bukan lebih jualan, bukan lebih produksi. Contohnya gimana? Misalnya di dealer motor. Iya. Dealer motor itu nggak bisa jalan tanpa ada mesin, Pak, tanpa ada ban. Nah, otomatis kan hidupnya karyawan harus security, customer service, kaca, supervisor, Iya. sales, itu hidupnya memang dari gaji Oke, itu berarti perusahaan tersebut tidak punya opsi cash ya, tidak punya opsi untuk Komisi kan ada, ada. tapi tetap kebanyakan dari Enggak, berarti kalau kebanyakan beda dengan tidak punya opsi. Kalau dia masih punya opsi, itu tidak berarti perusahaan itu semuanya harus leasing, enggak. Dia masih punya opsi. Artinya orang berarti bisa bayar kecuali saya tidak menerima cash, hanya bisanya leasing. Nah, udah semua riba itu. Selama dia di situ masih bisa menerima opsi cash atau dia masih bisa menerima pembayaran di luar bunga tadi, itu tidak bermasalah. bahkan yang itu berarti karyawan yang lainnya masih boleh. Iya, nggak masalah. Kecuali kacaknya berarti ya, Pak. Iya, kalau yang Kepala cabang sama ADH. Itu sama udah kayak kacang. jangankan itu, disetes aja. Kalau misalnya si Pak Hajinya minjem ke Bank BCA, ya Pak Haji yang berdosa. Karyawannya enggak. Karena pada dasarnya yang diproduksi adalah pendidikan. Kayak tadi motor, yang diproduksi pada dasarnya adalah jual beli motornya. Motor kan nggak haram. Nah, kecuali memang sudah benar-benar core nyawa perusahaan itu intinya di situ. Leasing kan intinya di situ intinya. Nah, perbankan juga intinya di situ. Di apa namanya ada margin antara yang dipinjam dengan yang dipulangkan. Jadi dilihat core-nya, core bisnisnya itu apa. Jadi kalau core bisnis sudah haram, sampai 7 turunan ke bawah, sampai buruhnya itu sudah haram. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Ada mata kuliah selanjutnya. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.